قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keislaman kita. Istiqamahlah di atasnya. Terus-meneruslah beramal di atas keislaman. Bersabar di atasnya. Karena sungguh fitnah demi fitnah berkecamuk dan terus-menerus seorang hamba diperhadapkan dengan fitnah-fitnah. Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan di masa-masa yang penuh dengan fitnah seperti ini, di masa-masa yang manusia mudah goyang di dalam agamanya, mudah runtuh akidahnya, mudah rusak keyakinannya, karena di sana ada musuh-musuh Islam, baik dari kalangan jin maupun manusia, terus-menerus tidak pernah lelah memberikan serangan-serangannya untuk menghancurkan akidah kaum muslimin, untuk merusak keyakinan mereka, untuk memporak-porandakan keislaman mereka. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengingatkan umatnya akan bahayanya mereka. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang dhab, binatang semacam biawak yang memiliki lubang sangat dalam di padang pasir dan berliku-liku, seandainya mereka masuk ke dalamnya, la dakhaltumu, kalian pun wahai umat Islam, sebahagian besar dari kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Sungguh mengerikan jerat-jerat mereka, sungguh mengerikan tipuan mereka, sungguh mengerikan makar dan tipu daya mereka. Para sahabat bertanya, al-Yahuda wal Nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi ya Rasulullah dan orang-orang Nasara? Maka Nabi SAW mengatakan, faman, kalau bukan mereka, maka siapa lagi? Tanamkan di dalam diri kita, tancapkan di dalam jiwa kita, bahwasanya mereka adalah musuh-musuh kita. Walaupun mereka menampakkan senyum di hadapan kita, walaupun mereka menampakkan perbuatan seakan-akan baik di hadapan kita, maka sungguh di dalam hati-hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka memiliki keinginan yang sangat kuat agar mereka bisa menyesatkan dan mendorong umat Islam untuk jauh dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara berangan-angan, berharap, berkeinginan, sangat ingin sekali agar mereka bisa menjadikan kalian itu kafir sebagaimana mereka juga kafir. Fatakununa sawaa, sehingga kalian dengan mereka pun menjadi sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, mereka berkeinginan, mereka berangan-angan agar kalian kafir, keluar dari agama kalian setelah keimanan kalian, setelah jelas bagi kalian kebenaran tersebut. Mereka sangat ingin sekali
agar umat Islam jauh dari agamanya, terseret melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan, keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dan perayaan-perayaan yang mereka meriahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah yang menyatakan, mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah berhenti dalam usahanya sampai kalian mengikuti agama mereka. Tidakkah cukup ayat-ayat yang kita bacakan? Tidakkah cukup firman-firman Allah dibacakan? Tidakkah cukup peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bagaimana makar mereka, keinginan mereka untuk menyeret kita kepada keyakinan yang rusak sehingga terjerat dalam jerat-jerat mereka, terikut dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka rayakan, dengan apa yang mereka meriahkan, dengan apa yang mereka anggap itu adalah sebagai suatu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah musuh. Ketika mereka adalah musuh, Allah pertegas dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ." Allah berfirman, membuka akal-akal kita, membuka akal-akal yang sebagian kita masih terseret dengan ikut-ikut merayakan perayaan mereka, suka dengan mereka, senang dengan mereka, ikut andil bersama mereka, masih bercengkrama dengan mereka. Allah ingatkan kita, Allah buka akal kita. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai kawan-kawan, sebagai kekasih-kekasih, sebagai seorang yang dia cintai. Bagaimana caranya? Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kalian memberikan kecintaan kepada mereka, ucapan terima kasih untuk mereka, ucapan selamat untuk mereka, ucapan hadiah untuk mereka. Kalian memberikan sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap mereka. Allah buka akal kita. Mereka adalah musuh kita. Bahkan di dalam ayat yang lain bukan hanya disebutkan musuhku dan musuh kalian. Allah menyebutkan lebih dari itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh para malaikat, musuhnya rasul-rasulnya, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sungguh Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Allah buka akal kita, mereka musuh kita. Kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Wa qad jabaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka mengkafiri apa yang kalian datangkan berupa kebenaran. Dan lebih parahnya, kita yang mengaku cinta Rasul, kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengaku umat Islam, tidak memberikan kebencian terhadap orang yang kalian tahu mereka adalah orang-orang yang pernah mengusir Rasulullah SAW dari tempat tinggalnya, dari negeri kelahirannya, dari tempat tinggalnya sendiri, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kejahatan, tanpa ada kejelekan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang mereka lakukan? Yukhrijun ar-rasul wa iyyakum. Mereka yang telah mengusir Rasul kita dan kalian orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengusir Nabi kita. Bahkan Nabi kita berlari tanpa alas kaki. Mereka kejar-kejar, Nabi bersembunyi, mereka membawa senjata, mereka ingin membunuh Nabi SAW. Di zaman ini kaum muslimin, umat Islam ikut merayakan perayaan musuh-musuh mereka. Wal'iyadu billah, thumma wal'iyadu billah. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian meremeh perkara perayaan-perayaan. Sungguh perayaan adalah salah satu bentuk syiar, tanda-tanda kebesaran suatu agama. Suatu hari seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Inni nadartu an anhara ibilan bibuana."
Sungguh saya pernah bernadar. Nadar itu adalah sumpah yang harus dilakukan dan ditepati. Tidak boleh tidak. Dia adalah ibadah. Saya sudah bernadar bahwasanya saya akan menyembelih seekor onta di suatu tempat namanya Buana. Dia laporan dulu kepada Nabi, minta izin kepada Nabi apakah boleh dia menyembelih di tempat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, bertanya dengan dua pertanyaan yang sangat penting. Perhatikan pertanyaan ini. Kata Nabi SAW, hal kana fiha watanan yu'bad? Apakah di dalam atau pada tempat yang kamu mau bernazar, melakukan nazar di situ, melakukan ibadah di situ, di dalamnya terdapat berhala yang mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ibadahi? Dia mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Selesai. Pertanyaan kedua, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di dalamnya ada hari-hari perayaan? Ada keramaian-keramaian yang mereka lakukan di dalamnya? Tempat-tempat yang mereka berkumpul melakukan ritual ibadah atau merame-ramekan acara-acara mereka, hari-hari ulang tahunnya mereka, hari-hari ibadahnya mereka. Apakah dia ada ya, di tempat tersebut? Orang tersebut mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, aufi binadri, sekarang silahkan kamu lakukan nadar. Kenapa? Fa inna la wafa'a, karena tidak ada penunaian nadar fi nadarin, dalam suatu nadar pun, fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ada salah satu dari dua poin yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, jangan lakukan nazarmu, walaupun itu ibadah, walaupun itu sumpah, walaupun itu janji, karena itu adalah suatu maksiat. Jauhi tempat-tempat yang mereka berkerumun di sana. Jauhi tempat-tempat yang mereka merayakan perayaan-perayaan mereka di sana. Jangan pernah ikut andil di dalam mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang mereka lakukan, yang mereka rayakan adalah kekafiran. Yang mereka rayakan, yang mereka bersenang-senang dengannya adalah keyakinan mereka tentang kelahiran anak Tuhan. Yang kaum muslimin sepakat akan kekafiran ucapan ini. Jelas kafirnya ucapan ini karena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dialah Allah yang Maha Tunggal, tidak ada duanya, tidak ada syarikat baginya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah yang Al-Ahad, yang Esa, yang Tunggal, yang satu. Allahus samad, Allah yang padanya terkumpul sifat-sifat yang sempurna, kemuliaan yang kepadanya lah makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Kaum muslimin sepakat bahwasanya Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Hanya yang disayangkan adalah kebanyakan kaum muslimin tertipu, terseret, ikut-ikut mengucapkan selamat atas perayaan yang mereka merayakan hari kekafiran ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya menjaga agama kita. Saatnya memperbaiki keyakinan kita. Saatnya untuk menampakkan prinsip kita bahwasanya kita adalah umat Islam. Kita memiliki agama. Prinsip kita hanya satu, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Kami berada di atas kebenaran. Dengan inilah Rasul kami, Nabi kami, Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi untuk memisahkan manusia dari kebenaran, dari kebatilan, agar terpisah antara kebenaran dengan kebatilan. Benar-benar yang benar adalah benar, yaitu orang-orang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun terkecoh, tidak sedikit pun terpengaruh. Sedikit saja terpengaruh, maka berarti sudah ada kejanggalan dan kerusakan di dalam agamanya. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, memiliki saja suatu kaum, maka dia sudah termasuk dari kaum tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Setelah jelas dari apa yang kita sampaikan, tidak bolehnya ikut-ikutan, tidak bolehnya ikut andil dalam meramaikan kegiatan-kegiatan ibadah, ritual-ritual perayaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, maka perhadapkan kita dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Memang kita paham, memang kita sudah setuju, memang kita sudah yakini bahwa hal tersebut adalah perkara yang merupakan pelanggaran. Tapi yakinkah kita kalau anak-anak kita tidak ikut-ikutan? Yakinkah kita? Sudahkah kita tanyakan pada diri kita, di mana jalan-jalannya anak kita pada malam ini? Di mana posisi anak kita di malam ini? Apa yang dipegang anak kita pada hari ini? Apakah ada dari perkara-perkara yang merupakan simbol-simbol mereka? Apakah ada perkara yang merupakan ciri-ciri khas mereka? Dalam perkara yang dibutuhkan saja, Nabi betul-betul tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali ada sedikit pun kemiripan dengan mereka. Padahal perkara yang dibutuhkan pada waktu itu di zaman Nabi belum ada syariat azan. Para sahabat bingung bagaimana cara memanggil manusia untuk sholat. Sholat sudah diperintahkan, berjamaah sudah diperintahkan. Hanya saja bagaimana cara memanggilnya. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita gunakan lonceng. Maka Nabi mengatakan tidak. Itu caranya orang-orang Nasr. Ada yang mengatakan kita menggunakan api. Tidak, itu caranya orang Majusi. Kita menggunakan gendang-gendang. Nabi mengatakan tidak, itu cara orang Yahudi. Belum turun saja, sampai setelah itu turun perintah melalui mimpi sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Sebelumnya belum ada jalan keluar saja, Nabi sudah menetapkan tidak mau mengikuti produk mereka. Sekarang anak-anak kaum muslimin ikut-ikut meramaikan dengan jenis-jenis barang-barang yang menjadi tanda-tanda kemeriahan mereka. La ilaha illallah. Ibadah saja, waktunya saja, Islam melarang sesuatu yang sebab larangan ini karena ada penyerupaan terhadap mereka. Islam melarang sholat di waktu matahari terbenam, pas terbenamnya. Belum terbenam ya, sedang akan terbenam, dilarang untuk sholat. Padahal sholat adalah ibadah, dan kaum muslimin tidak mungkin beribadah kepada matahari. Kaum muslimin sholatnya ibadahnya kepada Allah. Hanya saja waktunya bertepatan dengan waktu ibadahnya orang-orang Majusi. Maka Nabi melarang. Nabi melarang. Karena apa? Ada bentuk penyerupaan terhadap mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia termasuk kaum tersebut. Jaga keluarga kita. Perhatikan anak kita. Bagaimana cara mainnya? Apa yang dia pegang? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari makar-makar musuh Islam, daripada tipu-tipu daya mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan akidah kita, menguatkan kita di atas keislaman hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا